Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa merupakan intisari ibadah dan senjata bagi orang yang beriman. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berdoa sebagaimana firman-Nya. Dan Rabb-Mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun, maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah, bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Dan antara waktu-waktu mustajab untuk berdoa adalah yang pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah SWT mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah SWT berfirman, ketika waktu sahur atau akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah, sebab pada saat itu, Rabb kita turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Karena di waktu ini, manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Yang ketiga, ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran.
malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Pada malam ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, di antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, ketika sedang sujud dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, ketika sebelum salam pada sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir sholat wajib adalah sebelum salam. Yang kedelapan, di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu, beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh mencelanya. Sebagian orang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa memohon apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ke-10, hari Rabu antara zuhur dan asyar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan asyar di hari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fat 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara 2 sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya, kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Dalam riwayat yang lain, pada hari Rabu lah doanya dikabulkan,
yaitu di antara sholat zuhur dan asyar. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-11, ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut, dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12, ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-13, ketika meminum air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah uraian mengenai 13 waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga segala hajat dan kebutuhan kita lebih mudah diijabah dengan memanfaatkan waktu berdoa tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.